Halo semua, saya Jerry. Kita masih di playlist membuat RESTful API dengan Node.js. Ini video ke-6. Di video ke-6 kita akan bahas tentang modul pada Node.js. Ya, kita kembali ke Visual Studio Code. Ini code yang sudah kita tuliskan pada video sebelumnya. Kita menuliskan JavaScript kita pada sebuah file dan kemudian kita sudah berhasil menjalankan script tersebut dengan bantuan Node.js. Itu ya. Nah, sekarang JavaScript kita ini sudah bisa dieksekusi nih di lingkup sistem operasi. Tapi ini masih satu file nih. Bagaimana kalau nanti kita buatnya uh, lebih dari satu file? Gimana cara kedua file itu saling berkomunikasi? Gitu ya. Nah, disinilah kita akan bahas tentang modul. Oke, saya buat satu folder dulu deh di sini. Saya bikin satu folder baru 06 modul. Oke, kita bikin satu file ya. Misalnya saya punya gini, library.js. Sebenarnya mau tidak mau saat kita membuat sebuah file di dalam Node.js, file ini sudah dianggap sebagai modul di dalam Node.js. Kita bisa cek dengan seperti ini ya. Kita bisa console modul. Oke. Nah, kita coba running. Ini saya clear dulu. Kita pindah dulu foldernya. Dari folder ini saya keluar dulu. Sorry. Terus saya masuk ke cd 06.modul. Oke, sekarang nih kita clear dulu. Saya bisa else. Kita sudah punya satu file library.js. Kita belum menuliskan kode apa-apa ya. Saya mau console log aja nih modul. File kita ini sudah dianggap sebuah modul oleh Node.js. Ini kalau saya running node library. Nah, ini bisa kita lihat di sini. File kita ini sudah dianggap sebuah modul oleh Node.js. Itu ya, di dalamnya dia akan bikin seperti ini. Modul, file library kita modul dikasih ID, kemudian dia kasih di sini juga ada file name, lokasi filenya ada di mana, ya, dan informasi-informasi lainnya ya, termasuk ini export. Nah, ini akan kita bahas nanti ya. Saat kita menuliskan sebuah library di dalam sebuah file ini, sebuah function, seperti yang kemarin, function tambah a, b gitu ya. Kemudian langsung kita return a plus b. Kemudian kita punya function kemarin perkalian a, b, terus langsung return a kali b. Oke, nah sekarang kita bisa panggil nih console.log tambah 10,7 itu ya. Kemudian console.log perkalian 5,8 itu ya. Ini dua ini kita save, nih kita clear, kita run lagi. Oke, bisa berjalan ya, sama seperti kemarin ya. Cuma ini masih berjalan di satu file ini. Bagaimana kalau kita misalnya punya satu file lagi di sini? Ini kita punya satu file lagi yang namanya index gitu ya. Yes. Kita mau memanfaatkan function-function ini dari file yang lain. Gitu ya. Kalau dengan seperti ini, function-function ini baru dikenali di sini aja nih. Di mana? Di library.js ini saja. Di dalam modul ini aja, belum dikenali oleh file yang lain gitu ya. Ini masih sifatnya function ini sifatnya private. Kalau kita mau gunakan di sini, kita harus mengekspor dulu nih semua function ini untuk bisa digunakan di modul lain. Cara mengekspornya gimana? Ekspornya seperti ini, kita tulis ini modul terus exports gitu ya. Nama modulnya apa, misalnya tambah, ambil dari tambah itu sama dengan function yang tambah ini ya. Kemudian modul.export.perkalian sama dengan perkalian gitu ya. Nah, dengan seperti ini, kalau kita seperti tadi console.log modul, sekarang kita run ya. Oh sorry, typo, console.log. Kita lihat dulu, saya note. Sekarang kalau kita lihat di sini, library kita sudah mengekspor dua function.
tambah dan perkalian. Tambahnya itu diambil dari function tambah ini, perkalian dari perkalian ini. Nah, untuk bisa digunakan di file lain, kita akan merequire file tersebut. Kita tampung di dalam satu ini aja deh. Const setInlib ini sama dengan require ambil dari file tadi, library. Gini. Ini mau kita tuliskan .js juga nggak apa-apa, tapi kalau seperti ini juga node-nya sudah tahu, dia akan defaultnya cari yang file JS. Titik library ini karena ada di satu folder yang sama ya. Kalau ada di folder lain nanti kita mesti bikin yang relative path-nya di sini. Nah, sampai di sini variabel lib kita sudah bisa memanggil tadi function perkalian dan tambah yang kita buat ya. Misalnya saya buat ini, tambah 10,7. Oh, ini mesti di konsol dulu. Itu lagi console.log ini ambil dari library tapi yang perkalian ini 7,3 misalnya gitu ya. Oke, nah ini kalau kita nih saya clear dulu. Terus kita not index gitu ya. Kita langsung jalanin ini aja nih. Fungsinya ada di library tapi kita akan running dari file index.js ini. Oh, sorry, ini kita buang dulu nih. Ini karena tadi kita masih konsol ya. Kita buang dulu. Ini konsol-konsolnya nggak usah kita keluarin di sini, tapi ini hanya modul yang menampung semua library kita, function-function kita, tapi eksekusinya dijalankannya di sini. Clear node index. Nah, dia bisa kenal ya function tambah dan perkaliannya yang ada di library sini. Jadi kita bikin dulu function-functionnya di satu file. Kemudian karena ini Node.js-nya sudah package sebagai sebuah modul, kita harus mengekspor keluar dulu nih function-function kita ini supaya bisa dipanggil dari file lain, dari tempat lain. Kalau ini tidak kita ekspor, misalnya saya rename aja ya. Sorry, saya komen ini. Komen kalau di Visual Studio Code tuh bisa kita select dulu ini semua, kemudian kita tekan tombol Ctrl dan slash gitu ya. Ini untuk kasih komen dan uncomment seperti itu. Index. Errornya ini karena dia tidak mengenali nih library lib tambah di dalam variabel lib ini, dia tidak kenal function tambahnya karena di sini tidak kita ekspor keluar ya. Jadi ini masih bersifat private di sini aja nih, di dalam file library ini aja. Gitu ya. Supaya bisa dikenali oleh file lain, saat di file lain merequire file tersebut, kita harus ekspor keluar ini. Seperti itu. Kalau tidak, dia cuma hanya berlaku di sini saja. Ini coba ya, ini saya tambahnya, yang tambahnya saya ekspor keluar. Oke, ini saya save. Kemudian kita clear lagi. Kita jalan lagi node index. Tambahnya berhasil 17. Nih ya, kalau kita lihat ya. 10 tambah 7-nya berhasil, tapi kemudian yang perkaliannya dia nggak kenal. Karena si modul library ini hanya mengekspor keluar satu function tambah. Sedangkan yang perkalian tidak kita ekspor keluar. Jadi masih bersifat private di sini. Nah, ini kalau kita terima ini, kita ekspor dua-duanya. Sekarang harusnya baru nggak ada masalah. Kita clear lagi, kita node index. Itu ya, nggak ada masalah ya. 17 dan 21. 10 tambah 7 dan 7 kali 3. Ini kan tadi kalau kita filenya index, kita tidak perlu menuliskan indeksnya, kita titik gini aja. Otomatis akan dibaca yang index, defaultnya yang dibaca yang index oleh Node.js. Sama seperti kita bikin web aplikasi ya. Kalau tidak kita tuliskan, dia akan baca yang index.html atau index.php dan yang lainnya. Oke, ini kita sudah bisa membaca atau menghubungkan satu file dengan file yang lain dengan menggunakan require. Ini adalah modul yang mungkin disebut sebagai local modul atau user defined modul. Kita yang mendefine modul kita untuk bisa digunakan oleh file yang lainnya. Itu ya. Nah, ini penulisan ekspornya juga bisa kita ringkas menjadi seperti ini, modul.export sama dengan, terus kita tuliskan objeknya di sini apa, misalnya tambah titik 2 tambah gitu ya, kemudian
perkalian, titik 2 perkalian. Oke, kita remark, kita delete aja. Ini hasilnya juga harusnya sama. Itu ya. Ini kalau mau ringkas lagi, karena ininya namanya sama, ini bisa kita buang. Oke, kita langsung tambah dan perkalian. Oke. Coba kita ini. Juga ya, masih sama ya. Nah, ini modul yang mau kita ekspor keluar, kita tuliskan di sini. Dan sekarang kalau kita lihat, balik lagi di console.log, terus kita tulis modul. Kita keluar dulu, kita node library aja ya. Sorry, typo. Node library. Nah, ini dia sudah modulnya, sudah mengekspor file tambah dan perkalian. Kalau kita mau ganti namanya dari luar, ini misalnya jadi dari perkalian ini jadi kali gitu ya. Nah, ini karena beda, kita harus tulis gini. Function kali ini perkalian. Ambil dari perkalian yang ini. Oke, ini kita tulis di sini, lalu kita lihat. Nah, ya. Tambah dan kali. Tapi kali itu akan ngambil function perkalian yang ada di sini. Dan kalau kita panggil yang indeks ini juga manggilnya juga bukan perkalian lagi nih. Ini harus kita tulis kali seperti ini. Node titik. Oh, ini masih kita konsol. Coba kita buka dulu. Oke. Ya, ini hasilnya 1721 dari library yang kita gunakan. Tambah 10 ditambah 7, kemudian perkalian dari 7 dikali 3, hasilnya di sini. Oke, ini yang kita buat adalah user define module atau local module gitu ya. Kita buat di satu file function kita, kemudian kita ekspor function tersebut untuk bisa digunakan di file lain, dan dari file lain kita gunakan require untuk memanggil file yang berisi modul-modul tadi, yang berisi function-function tadi, dan kemudian bisa kita gunakan. Selain local module atau user define module, kita juga bisa manfaatkan nanti yang namanya core module dari Node.js. Dan satu lagi ada modul yang external module, third party module. Nah, ini yang akan kita manfaatkan dari npm. Itu ya, ada banyak library-library yang sudah dibuat oleh banyak developer di community yang kita bisa manfaatkan, nanti kita cari dari npm. Oke, ini kalau mau setelah ini kita bahas dulu modul yang core module dari Node.js ya. Kita bisa lihat core module yang ada di dalam Node.js itu dari dokumentasinya nanti di sini. Dokumentasi, kita bisa lihat aja nih API. Nah, ini core module yang ada di Node.js ya, ada HTTP, ada yang lain. Kita coba yang sederhana dulu deh. Kita coba yang OS ini dulu ya. Ini kita coba, ini OS modul ini untuk kita bisa manfaatkan untuk bisa ngambil, kita baca berapa sih free memorinya gitu ya, atau terus berapa uptime yang sudah berjalan, si servernya udah jalan berapa lama, versionnya dan segala macamnya. Kita coba ya untuk memanggil dan menggunakan core module ini. Kita buat satu file baru di sini. Soalnya kita coba yang OS ya, os.js. Oke, ini untuk menggunakan modul ini, core modul ini sama seperti sebelumnya, kita buat dulu satu variabel, kemudian kita pakai juga require. Tapi kali ini kita tuliskan bukan nama filenya yang kita panggil, kita langsung tuliskan saja nama modulnya di sini. Oke, sampai di sini kita sudah punya nih variabel baru, objek yang berisi semua function-function yang ada di core module ini. Oke, kita akan coba di sini ya, console.log. Kemudian kita bikin ini pakai template literal, kita tulis gini, free memory. Atau jangan gini deh, kita coba dulu, kita lihat ya isi dari OS ini apa nih, dari variabel OS yang kita buat. Oke, kemudian kita clear dulu, kemudian kita panggil node OS. Oke, nah ini sudah dapat nih, ini variabel OS yang kita dapat nih, hasil dari kita require core module OS. Cukup banyak ya, kita akan coba. Oke, ini sudah mulai dari sini nih. Kita akan coba untuk yang
free memory deh. Kita mau lihat free memory yang ada di komputer mesin yang kita running Node.js ini berapa gitu ya. Free memory. Ini kita pakai template literal ini. Sorry, os.free memory gitu ya. Ya, kemudian bisa kita cek juga Solo. Kita akan coba total memory deh. Total memory os.total mem. Oke. Kemudian kita copy aja deh dua ini. Kemudian kita akan lihat lagi apa ya. Coba kita lihat ya di dokumentasinya ini ya. Ini ada uptime sama, kita coba ini aja ya, uptime dan version ya, dua ini. Kita balik ke sini. Uptime sama satu lagi version. Oke, fs uptime dan satu lagi version. Oke, ini kita clear dulu, clear lagi, biar sekarang baru kita panggil Node.js. Nah, kita bisa lihat nih. Sekarang kita bisa akses nih. Karena si Node.js-nya sudah berjalan di operating system, di lingkup OS, jadi kita bisa langsung baca hardware-nya nih. Free memory-nya berapa, total memorinya berapa, sudah uptime, sudah jalan berapa lama, versionnya nggak ke-detect ya. Kita coba ganti pakai ini aja deh. Platform. Sama satu lagi ada release kalau nggak salah ya. Ya, platform dan release. Kita coba ganti ya, pakai ini aja deh. Platform sama release. Oke, ini platform, ini release gitu ya. Kita coba. Oke, nah ini kedetek ya. Platformnya Win32 dan release-nya 10.0 sekian. Nah, ini kita dengan memanfaatkan dengan Node.js kita sudah bisa mengakses sampai ke level OS-nya, sampai ke hardware-nya juga ya. Kalau dilihat di sini. Dan ini untuk modul-modul yang core modul yang ada di Node.js. Jadi kita bisa juga pakai core modul yang ada di Node.js. Cara pakainya sama, kita require, kemudian kita tuliskan nama modulnya. Modulnya ini kita bisa lihat dokumentasinya dari yang ada di dalam ini dokumentasinya Node.js gitu ya. Ini kita baru coba OS, kita akan coba satu lagi yang ini deh, file system. Oke, kita akan coba juga yang file system ya. Kita ke sini, kita bikin satu file lagi, fs.js. Oke. Kemudian sama seperti tadi, kita akan panggil fs, misalnya kita buat variabel fs. Kemudian kita require lagi ininya fs gitu ya. Core modulnya mau kita pakai fs. Kemudian kita coba lihat ya, sambil kita lihat dokumentasinya ya. Ya, sekarang kita akan coba lihat dulu dokumentasinya untuk penggunaan core modul file system ini ya. Kita mau coba untuk baca isi file dalam satu directory deh. Ini kita pakai readdir ya. Readdir. Nah, ini read directory. Ada dua nih. Nanti kalau teman-teman baca dokumentasinya, kemudian menemukan yang seperti ini ya. Ada yang dua function yang sama namanya, cuman yang satu ada kata-kata sync seperti ini. Ini berarti sebenarnya ini gaya penulisan, dua gaya penulisan yang berbeda ya. Yang satu yang proses yang synchronize, yang satu lagi yang asynchronous gitu ya. Jadi kalau ketemu atau baca dokumentasinya seperti ini, nanti ada dua cara penulisan yang berbeda. Oke, misalnya kalau lihat lagi yang mana ya? Ini ada yang ini ada yang readv, ada readv sync. Kemudian misalnya ada yang make directory sama make directory yang sync gitu ya. Nah, biasanya kalau yang asynchronous nanti ada selalu callback-nya. Setelah proses ini selesai, callback apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau yang ini nggak ada ya. Kita akan coba yang ini dulu nih. Yang read directory yang asynchronous.
Oke, ini functionnya. Kemudian ini dia ada beberapa parameter. Yang pertama path-nya. Path-nya ini lokasi direktorinya yang mau kita baca. Optionnya ini ada bracket gini, ada kurung siku seperti ini berarti opsional ya, bisa kita pakai atau tidak. Oke, kemudian baru callback. Setelah dia baca file yang ada di path ini, callback apa, function callback apa yang harus dia lakukan. Dan nanti function callback-nya ini dikirim ada dua nih, ada dua parameter nih. Function ini ada error-nya, error message-nya kalau gagal. Yang kedua, ini ada filenya, file hasil yang dibaca dari path ini. Gitu ya, ini asynchronous directory. Oke, kita coba dulu ini ya. Kita ambil. Kemudian kita masuk ke sini. Oke, ini saya bikin satu variabel dulu deh. Ini yang path, ini path directory yang mau kita baca. Kita baca yang di sini dulu aja, yang current directory. Kemudian ini optionnya bisa kita buang. Kemudian callback. Setelah selesai baca function callback apa yang mau kita lakukan. Saya bikin aja callback fn. Kemudian di sini kita bikin function namanya callback fn gitu ya. Oke, apa yang akan dilakukan. Sorry. Nah, ini tadi kalau dilihat di dokumentasinya ada dua error message. Sorry, error message-nya mana tadi? Read nih, error dan file. Coba sini lagi, error dan files. Oke, ini filenya ini berarti hasil file yang dibaca ya dari path ini. Sekarang kita bisa gini, files ini, kemudian kita loop satu persatu, kita baca satu persatu for each. Kemudian kita mau tuliskan aja nih nama filenya apa gitu ya. Oke, kita tulis di sini for each. Nah, ini setiap kali dia loop ada filenya ini berisi file yang dia baca. Ini mau kita apain? Kita tulis di sini. Kita console aja, console.log si file tersebut gitu ya. Oke, kita coba ya. Ini kita coba node.ls. Oke, nah dia sudah berhasil membaca tuh. Dia akan baca di path yang ini, path directory yang aktif gitu ya. Kemudian dia baca isi file ini. Ada fs index library os, sama ya, fs index library library sama os gitu ya. Nah, ini path-nya bisa kita rubah-rubah nih sekarang nih. Kita misalnya mau baca kemana ya, c.2 Windows gitu ya. Saya save dan kita run lagi. Nanti dia akan baca tuh seluruh file yang ada di path ini nih, di folder ini. Oke, ini yang kita coba yang penulisannya dengan cara yang asinkronus gitu ya. Selesai dia baca path-nya, kemudian dia panggil si function callback ini. Sekarang kita coba satu lagi yang sorry, bukan yang ini, yang sinkronus. Ini sama, dia cuma butuh path tapi nggak ada callback-nya nih, karena ini yang sinkronus ya prosesnya. Selesai dulu, nanti dia akan returnnya stringnya itu bentar, bukan returnnya itu string is optional, return set of buffer, the file name return plus. Oke. Nah, ini dia akan return nanti hasil proses ini adalah file-file yang berhasil dia baca. Oke, kita coba ya. Kita ambil aja. Oke, kita bikin satu lagi di sini yang prosesnya sync. Ini optionnya kita nggak pakai, kita path-nya seperti ini. Path-nya sama aja seperti yang di atas. Tapi kalau setelah ini selesai, dia modelnya seperti kita harus tampung dulu nih. Cons files gitu ya. Sama dengan ini, hasil dari pembacaan path ini ditampung dalam satu variabel files. Kemudian sama seperti di atas, nantinya kita loop aja nih filenya nih. Filesnya hasil dari sini, atau biar beda ini kita tulis gini deh, data gitu ya. Kemudian datanya kita loop, hasilnya sama, ini akan di console log lagi aja. Oke, ini kita remark dulu, kita coba sekarang ya. Oke, clear dulu deh.
baru node fs. Nah, sama ya, cuma ini beda aja cara penulisan ini. Dia baca dulu sampai selesai. Kalau banyak nih, mungkin dia akan ngeblok proses di bawahnya sampai ini selesai, baru ditampung hasilnya di data, dan datanya kita for each kita tampilkan satu persatu. Kita coba yang gampang tadi, yang folder ini aja, folder biasa. Oke, itu terbaca ya, sama ya. fs, index, library, sub, dan os. Ya, sekarang kita coba satu core library lagi. Kita coba satu core library lagi. Ini aja nih, HTTP. Ini untuk membuat file server di komputer kita, gitu ya. Jadi kita bisa bikin file server sendiri dengan menggunakan core modul HTTP milik Node.js. Oke, kita coba dulu ya. Kita balik ke Visual Studio Code. Kita tambah satu file baru, http.js. Sama seperti tadi, kita akan bikin variabel baru http. Kita require http. Kemudian di sini kita panggil nih. Kemudian kita bikin const, kita bikin server, kita bikin http. Namanya itu http. Ini ada create server. Oke, ini create server. Oke, ini terlalu panjang, kita gini aja, create server titik create server. Ini nanti ada dua di dalam kita, ada fungsinya setelah setelah create servernya selesai, callbacknya apa yang akan dilakukan. Nah, di sini callbacknya itu ada dua parameternya. Saya bikin ini dulu ya, arrow functionnya dulu. Kemudian di sini ada dua nih, request dan respond, gitu ya. Jadi setelah servernya dibuat, kalau ada request akan diproses di dalam sini. Kemudian apa yang mau direspon? Kita coba seperti ini ya. Kalau ada yang merequest ke URL root-nya, gitu ya, apa yang mau kita respon? Kita akan respon, misalnya write, ini kita balikin aja ini ke browsernya, kasih tulisan hello, ini modul http node.js, gitu ya. Oke, kemudian respon n. Oke, kita coba seperti ini dulu aja. Kemudian kita servernya kita listen di ini portnya, port berapa nih? Kita bikin lagi sini variabelnya. Const variabel portnya kita listen di port 3000. Oke. Kemudian di bawahnya kita console aja. Console.log. Saya pakai template literal. Server sedang berjalan pada HTTP localhost, kemudian portnya, portnya tadi. Oke, sekarang kita save dan kita coba running node http. Oke, nah servernya sudah berjalan, kita sudah punya web server yang berjalan pada port 3000. Kita coba buka ya dari browser. Kita coba buka dari browser, sini localhost 3000. Oke, nah ini yang direspon nih. Kita request ke halaman rootnya, kemudian web browsernya akan merespon ini, tulisan ini. Kita tambah deh, misalnya kita juga punya, kalau nih saya copy aja deh, saya copy else if kalau else berikutnya if-nya dia minta halaman about, ini kita kasih tulis di sini, ini halaman about, gitu ya. Kemudian kita copy lagi, bikin lagi sini.
Kalau dia requestnya ke kontak, ini kita akan respon ini halaman kontak. Oke. Satu lagi deh, else. Ini yang lainnya ya. Kalau tidak di antara tiga ini, kita bilang file not found gitu ya. Halaman tidak ditemukan. Oke, misalnya seperti ini. Yang sederhana dulu ya, kita cuma bisa akses ke root about contact gitu ya. Nah, untuk bisa ini kita matiin dulu web servernya, Ctrl C dari sini. Kemudian kita clear, kita panggil lagi node http. Oke, dia listen lagi di port 3000. Sekarang kita bisa coba lagi dari web browsernya. Oke, dari sini kita coba. Indeksnya masih jalan. Kemudian kalau kita ketik yang about, oke, dia akan return ini halaman about, atau satu lagi kita kalau bisa contact gitu ya. Nah, ini halaman kontak. Selain itu, kalau misalnya kita mau lihat apa ya, halaman download gitu ya, nggak ada. Pokoknya selain tiga itu dia akan tulisan halaman tidak ditemukan, apapun itu ya. Kita baru buat handling untuk tiga halaman ini nih, index, about, contact. Selebihnya halaman tidak ditemukan. Nah, ini pemanfaatan modul core modul HTTP yang sudah ada di Node.js. Tapi nanti kalau kita mau bikin web server mungkin tidak seperti ini ya. Nggak mungkin kita tuliskan satu persatu nanti halaman yang akan kita handling. Dan nanti kita akan bahas di video berikutnya. Untuk di video kali ini kita sudah bahas tentang modul yang local modul atau user defined modul. Kemudian kita bahas juga pemanfaatan beberapa core modul di Node.js. Ada yang sederhana tadi ya, ini yang OS membaca total memory dan free memory, kemudian platform dan rilisnya. Kemudian kita coba juga tadi file system untuk membaca directory, dan tadi terakhir kita coba bikin HTTP apa web server dengan memanfaatkan HTTP modul yang ada di Node.js. Nah, ada satu modul lagi nanti, ini yang ketiga, third party modul atau external modul yang kita akan manfaatkan modul yang ada di NPM. Tapi karena itu cukup panjang videonya, nanti kita bahas di video berikutnya ya. Ya, untuk video ke-6 kita stop sampai di sini. Kita bahas tentang modul pada Node.js, tapi baru bahas dua. Yang pertama local modul atau user defined modul, modul yang kita buat sendiri, kemudian kita gunakan di dalam project kita. Dan yang kedua tadi modul core modul yang ada pada Node.js. Jadi pada saat kita install Node.js, sebenarnya modul-modul itu sudah ada gitu ya. Tinggal kita pakai aja di dalam project kita. Dan ada satu modul lagi, ini modul third party modul yang nanti akan bisa kita gunakan juga. Dan kita gunakannya dari mana? Nanti dari NPM. Bagaimana cara penggunaannya dan apa itu NPM, nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat.